Nah, terjemahan iqa di sini diterjemahkan dengan lawan musik juga keliru dalam bahasa Arab. Iqa itu bukan maknanya musik. Walaupun terjemahan kontemporer kebanyakan iqa itu dimaknai dengan musik. Misalnya nasyid biduni iqa. Antum jangan terpengaruh oleh bahasa orang sekarang. Bahasa aslinya bacalah kamus-kamus bahasa Arab, jangan merujuk kepada kitab yang penukilnya sendiri disebut oleh para ulama, mohon maaf, kadzabin. Nanti antum tidak termasuk penukil pendapat orang kadzabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tanggapan dari Ustadz Dasman tentang video klarifikasi Uwah yang ngotot menyebut suara surah pemusik. Kita simak videonya kaum muslimin. Kemudian karena sudah terlanjur disebut oleh Syekh, apakah memang syuara jamak daripada syairun, penyair, apakah bisa diartikan dengan musisi atau pemusik? Dengan alasan bahwa istilah syair dalam bahasa Arab mesti ada iqa. Karena disebutkan bahwa syair itu syaratnya mesti ada pemikiran, ada perasaan, halusinasi, berwazan, dan mesti ada iqa. Nah, terjemahan iqa di sini diterjemahkan dengan lawan musik juga keliru dalam bahasa Arab. Iqa itu bukan maknanya musik. Walaupun terjemahan kontemporer kebanyakan iqa itu dimaknai dengan musik. Misalnya nasyid biduni iqa. Antum jangan terpengaruh oleh bahasa orang sekarang. Bahasa aslinya bacalah kamus-kamus bahasa Arab, jangan merujuk kepada kitab yang penukilnya sendiri disebut oleh para ulama, mohon maaf, kadzabin. Nanti antum tidak termasuk penukil pendapat orang kadzabin. La yu'manu binaqlihi wala biaqlihi. Tidak diamanah dia dalam nakal dan akalnya. Nakalnya dia rafidhi. Rafidhi adalah juara satu dusta, juara bertahan sampai hari ini di hadis. Akalnya juga tidak bisa dipercaya karena berahluan Mu'tazilah. Makanya ketika kita baca, subhanallah, Anda jadi bingung terus terang ini. Jangan kalau awam yang dah belajar agama bahasa Arab, bingung jadinya. Harus ada 5 syarat sebagai syair. Yang selama ini kita belajar bahwa syair itu ada kafiyahnya, ada wazannya. Adapun yang lain-lain itu bukan syarat, tapi dia hanyalah sekedar pelengkap. Tapi oke lah, kita terima syarat itu. Tapi iqa jangan diartikan yang musik. Iqa itu adalah oktav. Makanya menerjemahkan penyair dengan pemusik atau syair dalam bahasa Arab mesti bermusik adalah kekeliruan besar. Betul apa yang dikatakan beliau kaum muslimin? Penyair itu pasti, pemusik itu adalah sebuah kesalahan. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Kekeliruan besar. Tadi lah Ustaz Elmi katakan, ini lafzah jamilah juga ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya diwan syair. Padahal beliau mengharamkan syair, mengharamkan musik. Nah, apakah patut antum sebut Imam Syafi'i sebagai musisi? Lalu, mohon maaf, oke lah dalam bahasa Arab kita terima, misalnya istislam, mebabit taslim, kita terima misalnya bahwa dalam bahasa Arab penyair itu adalah musisi. Apakah patut dan wajar kita memposisikan seketika dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seorang pemusik dan musisi, lalu dilekatkan pada sahabat Nabi, ya dalam hal ini Hasan ibn Thabit sebagai pemusik Nabi. Etis nak kira-kira? Antum sandingkan, terbayang oleh antum sekarang musisi-musisi Islami yang ada di Indonesia. Lalu seperti itu kita membaikkan Hasan bin Thabit. Lalu kiainya seperti kita yang merekomendasikan tadi. Nabi direkomendasikan, dideskripsikan seperti kita, kiai yang menyampaikan bolehnya musik. Nah, sekarang tidak ada orang yang waras akalnya akan mengatakan ini kecuali tersilam. Oleh sebab itu maka kita akan minta maaf saja, selesai, dan bertobat pada Allah SWT. Yang ketiga, ada tidak Nabi SAW mendengarkan syair-syair yang diiringi dengan hentakan musik?
Ini terangnya seperti, malamnya seperti siang. Seperti kata Ustaz Ilmi dalam ceramahnya. Diambil dari hadis. Lailuha kanahariha. Siapapun yang mengklaim ahli riwayat, apalagi yang hafal ya, sudut kiri, sudut kanan ini, rasanya tidak mungkin tersembunyi hal seperti ini. Bentangkan sejarah Nabi. Dari mulai jadi Nabi di Makkah, 13 tahun. Kemudian sampai wafat di Madinah, 10 tahun. Adakah Nabi SAW menyaksikan atau mendengarkan? Justru yang ada sebaliknya. Walaupun hadis diperselisihkan, yaitu Nabi mendengar suara seruling, dia tutup telinganya. Kemudian ditanya lagi, masih terdengar? Sudah tidak, baru dia masih terdengar lagi, tutup lagi telinganya. Jadi kata Abdullah bin Umar. Kemudian kenapa antum ketika membahas masalah ini tidak hadirkan hadis-hadisnya? Kenapa pergi kemana-mana? Satu, pergi ke ayat wa zayyana as-samaa'a dunya bi zinatil kawakib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Suara indah dan sebagainya. Kenapa tinggal ke hadis? Bahas hadisnya satu persatu. Nah, kaum muslimin, betul kata beliau, seharusnya Uwa dalam klarifikasinya membahas satu persatu hadis yang mengharamkan musik. Kita lanjut kaum muslimin. Dan bayangkan lingkungan di masa Nabi dengan Madinah waktu itu seperti apa adanya. Ahli riwayat seperti itu. Kau pindah ke kitab Al-Mas'udi yang Mu'tazilah dan Rafidhi. La yu'tamanu fi aqlihi wala fi naqlihi. Padahal seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, al-ilmu imma nassun musaddaq atau aqlun muhaqqaq. Wal amanatu syartun fihima. Wal amanatu syartun fihima. Faman akhalla bi ahadihima aw kilayhima fala yu'manu fi aqlihi wala fi naqlihi. Ilmu itu mesti nakal yang benar atau akal yang teliti. Dan amanah dalam keduanya diperlukan. Bila tidak amanah, tidak dipercayai nakal wala akal. Walaupun pintar seperti Jibril. Jibril karena dia percaya, karena dia amanah. Karena dia hafiz, cerdas. Tapi cerdas tak amanah, tak dipercayai. Dan orang yang amanah, walaupun cerdas, tidak cerdas, juga diragukan akalnya. Sampai kedua-duanya bertemu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bentangkan hadis-hadis Nabi dalam masalah ini supaya kita jujur. Bukan jujur maknanya mengakomodir orang yang berbeda dengan itu, bukan itu yang jujur. Salah satu dari jujur, iya, kita sebutkan dalil yang membolehkan, silakan. Lalu kita sebutkan dan bukan maknanya membenarkan yang salah. Karena yang salah bukan kejujuran. Itu berkhianat terhadap ilmu. Antum tahu yang benar ini yang sahih, lalu antum benarkan juga yang salah itu tidak jujur namanya. Itu namanya ngikuti selera. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban. Baiklah kaum muslimin, jadi itulah dia tanggapan dari Dr. Dasman Yahya. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa kita itu harusnya mencari guru yang tidak hanya cerdas tapi juga amanah. Karena cerdas tapi kalau gak amanah ini juga berbahaya, dia hanya akan sampaikan hadis-hadis yang sesuai dengan selera dia. Dan Uwa itu harusnya dalam video klarifikasinya bisa membahas banyak hadis tentang musik, karena judul videonya saja musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia hanya sampaikan 2 hadis terkait musik kalau saya tidak salah, dan sisanya muter-muter di pembahasan bahasa. Dan itu pun pembahasan bahasanya juga masih problem dan di soal banyak ustadz yang faham bahasa Arab, seperti Ustadz Dasman Yahya tadi. Dan selanjutnya kaum muslimin kalau mau memaksakan Asy'ari sebagai musisi ini juga fatal. Karena masa sih Hasan bin Sabit disamakan dengan musisi-musisi di zaman sekarang, gak cocok kaum muslimin. Zaman sekarang konser sholawat aja, jamaahnya itu pada joget gak karuan. Kayak gini masa mau disamakan dengan Hasan bin Sabit. Dan di sini ana juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.